Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Sepeka Putri dengan NIM 225008165. Di sini saya akan mempresentasikan materi praktikum pengujian perangkat lunak dari modul 1 hingga modul 9. Modul yang saya akan bahas, yang pertama itu modul 1, pengujian perangkat lunak. Yang kedua ada modul 2, perencanaan, pengujian, dan instalasi dan konfigurasi environment. Modul 3 itu ada unit testing, pembuatan black box, test case. Selanjutnya, pada modul keempat itu ada unit testing, pembuatan white box, test case. Pada modul 5 di sini ada automation unit testing pengantar PHP unit. Yang keenam, ada modul 6 yaitu automation unit testing menguji kelas dengan PHP unit. Selanjutnya, terdapat modul 7 yaitu integration testing, modul 8 system testing, dan modul 9 user acceptance test. Pada modul 1 di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menunjukkan keberadaan defect pada software, yang kedua mengidentifikasi perbedaan antara requirement dan kode, dan yang terakhir menunjukkan performansi dan kualitas software. Di sini terdapat tiga definisi software testing menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Myers pada tahun 1976, yaitu pengujian adalah proses mengeksekusi dengan tujuan mencari kesalahan. Yang kedua itu menurut Hetzel pada tahun 1988. Pengujian adalah proses menentukan kepercayaan bahwa program atau sistem akan dapat melakukan apa yang diharapkan. Yang ketiga itu menurut Dijkstra pada tahun 1972, pengujian hanya dapat menunjukkan kesalahan tetapi tidak dapat menunjukkan ketidakadaan kesalahan. Di sini terdapat perbedaan antara verification dan validation. Yang pertama itu verification. Verification itu lebih ke apakah produk yang dibangun itu uh, dengan benar. Fokusnya itu proses pengembangan. Tekniknya itu review sama walkthrough. Untuk validation itu lebih ke apakah produk yang dibangun adalah produk yang benar. Fokusnya itu ke kebutuhan penggunanya. Tekniknya itu pengujian. Di sini terdapat jenis kesalahan software. Yang pertama itu ada failure, yaitu perilaku tidak sesuai spesifikasi. Yang kedua itu ada error. Error itu status internal yang salah. Yang ketiga ada fault atau bug atau defect, itu adalah penyebab kesalahan. Di sini terdapat aktivitas pengujian. Yang pertama itu ada perencanaan uji, yang kedua itu pembuatan test case, yang ketiga itu eksekusi pengujian, dan yang terakhir itu dokumentasi hasil uji. Pada panduan pengujian efektif, yang pertama itu review teknis dan dokumen lengkap. Yang kedua itu fokus pada unit atau sistemnya. Yang ketiga itu libatkan developer dan tester independen. Yang keempat ada gunakan critical test case. Yang kelima, kenali profil end user. Pada pelaksanaan praktikum satu ini, saya dan kelompok saya itu menetapkan aplikasi yang akan kita uji, yaitu nama aplikasinya aplikasi kasir. Jenisnya itu web-based atau berbasis web. Tujuannya itu untuk memudahkan transaksi penjualan, mengelola produk, menyediakan laporan keuangan secara digital. Pada aplikasi ini terdapat fitur atau modul aplikasi, seperti yang pertama itu ada login dan logout admin, yaitu autentikasi user, validasi login, dan menyimpan data transaksi. Yang kedua itu ada pengolahan data produk, yaitu tambah, edit, hapus produk, terus menampilkan tabel produk. Selanjutnya, yang ketiga itu ada transaksi produk yang dimaksud dengan transaksi produk itu ada input kode barang, tampilkan detail barang, terus hitung total transaksinya berapa, dan yang terakhir itu cetak struk.
Terus yang keempat itu ada pengaturan, yaitu update data admin. Dan yang kelima itu ada laporan keuangan, yaitu menampilkan transaksi harian dan mencetak stuk digital dengan rincian. Selanjutnya di sini ada alur kerja login admin ya. Yang pertama itu input user dan password. Yang kedua itu validasi login. Yang ketiga itu ada akses ke dashboard admin setelah login. Lalu terdapat navigasi ke fitur lainnya sesuai hak akses. Di sini juga ada alur kerja kasir. Yang pertama itu masukkan kode produk. Yang kedua itu sistem menampilkan nama dan harganya berapa. Eh, Terus bisa hitung total otomatis. Dan yang terakhir itu cetak struk dan simpan data transaksi. Pada modul 2 ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama itu menyiapkan environment web development. Yang kedua itu instalasi SAMP, yang ketiga itu instalasi Composer, yang keempat itu ada instalasi dan konfigurasi unit testing, dan yang terakhir itu menyusun perencanaan pengujian. Di sini ada pengertian environment setup. Yang environment setup itu adalah langkah awal sebelum pembuatan program dibuat untuk menulis, compile, dan menjalankan program. Contoh kebutuhannya itu yang pertama itu ada text editor, yang kedua itu ada web server atau SAMP, yang ketiga itu browser, dan yang keempat itu composer sebagai dependency manager. Di sini ada komposer dan fungsinya. Komposer itu apa sih? Komposer itu adalah dependency manager untuk PHP. Manfaatnya itu yang pertama itu untuk mengelola library dan package otomatis. Yang kedua itu mendukung konsep autoload dan namespace. Yang ketiga itu menyederhanakan struktur project. Contohnya itu di sini ada komposer menggunakan repository package 83.000 package dan lebih dari 414.000 versi tersedia. Lalu selanjutnya ada unit testing. Unit testing itu menguji unit terkecil dari kode, fungsi, prosedur, atau kelas ditulis oleh programmer sebelum integrasi sistem. Tujuannya itu untuk memastikan kode berjalan sesuai harapan dan debugging lebih cepat. Metodenya itu white box testing. Lalu di sini ada framework unit testing populer. Untuk PHP sendiri itu ada PHP unit, yang kedua itu ada simple test, dan yang ketiga itu ada kode caption. Untuk Java itu ada JUnit sama test NG. Pelaksanaan pada praktikum kedua ini, saya itu apa ya, melaksanakan instalasi SAMP yang pertama itu, yang kedua itu instalasi komposer, yang ketiga itu instalasi dependensi, dan yang keempat itu melakukan perencanaan pengujian. Di sini perencanaan pengujiannya itu yang pertama itu pembuatan dokumen test plan. Yang pertama itu menjelaskan tujuan pembuatan dokumen pengujian, menentukan ruang lingkup pengujian, seperti fitur utama aplikasi, dan yang terakhir itu menyusun referensi berupa dokumen SRS, STD, dan diagram pendukungnya. Di sini juga ada deskripsi sistem dan fitur utama aplikasi kasir. Yang pertama itu ada fitur login dan logout. Yang kedua itu ada add product. Itu uh, hanya bisa diakses oleh admin. Yang kedua itu ada view produk. Itu dapat diakses oleh user dan admin. Tetapi di sini view produknya itu tampilan UI-nya itu berbeda. Terus ada keranjang belanja atau chart ya. Yang selanjutnya itu ada proses checkout, yang selanjutnya ada my order, dan yang terakhir ada laporan transaksi.
Di sini juga kita merencanakan penggambaran strategi pengujian. Yang pertama itu ada fungsional. Yang kedua itu ada antarmuka UI. Yang ketiga itu ada keamanannya seperti apa. Dan yang selanjutnya ada kompatibilitas atau perangkat dan browser. Terus yang terakhir itu ada dokumentasi pengguna dan teknis. Sini ada kita juga di tugas praktikum kelompok itu di dokumennya itu menyantumkan spesifikasi perangkat keras, yaitu menyebutkan 4 jenis laptop beserta spesifikasinya yang digunakan saat pengujian. Karena anggota di kelompok kita ada 4 orang, maka disebutkan 4 jenis laptop beserta spesifikasinya. Di sini ada pendataan anggota tim, mencatat nama dan NIM seluruh anggota tim, kelompok yang mengerjakan praktikum dan pengujiannya. Yang pertama itu ada Ibadur Rahman dengan NIM belakangnya 128, ada Faiz dengan NIM belakangnya 137, ada Aditya yang NIM belakangnya itu 159 dan ada saya sendiri Alivia dengan NIM 165. Di sini ada alat pengujian atau perangkat lunaknya. Yang pertama itu kita menggunakan browser seperti Chrome untuk menguji antarmuka dan fungsionalitasnya. Yang kedua itu kita membutuhkan phpMyAdmin atau dbrowser untuk mengecek database-nya. Eh, di database-nya itu ada transaksi, produk, user, dan lainnya. Selanjutnya, kita juga menyusun use case dan skenario pengujian. Menulis alur skenario untuk yang pertama itu untuk login, lalu untuk admin, dan untuk kasir. Untuk admin itu ada menambah, mengubah, mencari, menghapus admin, uh, create produk, dan lainnya. Untuk kasir itu transaksi barang hingga cetak struk. Lalu di dokumen tersebut juga di apa disertakan diagram sistem yang menggambarkan dan menjelaskan activity diagram, sequence diagram, struktur menu sistem, desain data seperti ERD, physical, dan logical design. Metode pengujian yang digunakan itu yang pertama itu unit testing, yang kedua integration testing, yang ketiga validation testing, yang keempat black box dan white box testing, yang kelima itu ada function dan UI testing, dan yang terakhir itu ada documentation testing. Untuk penyusunan jadwal pengujian itu menjadwalkan waktu pengujian setiap fitur. Setiap anggota itu menguji fitur berbeda seperti add product, view product, terus check out dan sebagainya. Uji fungsional dan end to the end dilakukan bersama tim. Menguji UI, dokumentasi, dan pengujian ulang dilakukan menjelang akhir. Nah, di sini ada uh, jadwal pengujiannya. Yang pertama itu contohnya itu login ya. Login itu PIC-nya itu PIC-nya itu uh, M Ibadur Rahman. Jadwal pengujiannya itu pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei 2025 dan seterusnya. Pada modul 3 ini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu memahami pembuatan test case, yang kedua itu memahami skenario pengujian black box, yang ketiga itu memahami unit testing berbasis black box. Strategi dan jenis pengujian. Yang pertama itu ada unit testing. Unit testing itu menguji bagian kecil atau fungsi atau prosedurnya. Yang kedua itu ada integration testing. Integration testing itu menguji gabungan antara unit. Yang ketiga itu ada system testing, yaitu menguji keseluruhan sistem dalam environment. Dan yang terakhir itu ada acceptance testing, uji oleh penguji UAT atau BAT. Oke, selanjutnya. Di sini ada jenis pengujian lanjutan. Yang pertama itu fungsional, untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu non-fungsional, yaitu berkaitan dengan kehandalan, usability, efisiensi, portabilitas, dan yang ketiga itu ada pengujian arsitektur fokus ke struktur kode, yaitu white box.
Dan yang keempat itu ada regression testing, di mana uji setelah perubahan atau perbaikan bug. Sini terdapat pengujian unit. Pengujian unit itu yang pertama itu fokus pada fungsi, prosedur, atau kode terkecil. Yang kedua itu dibutuhkan driver, eksekusi unit, stub atau stub, yaitu fungsi pengganti sementara. Yang ketiga itu tujuannya itu untuk mendeteksi kegagalan dini sebelum integrasi. Pengujian black box testing di sini itu tidak melihat kode program, fokus ke spesifikasi fungsional. Eh, Metodenya itu equivalency class partitioning atau ECP. Yang kedua itu ada metode boundary value analysis, yaitu BVA. Lalu pada praktikum ketiga ini, uh, poin pengerjaan yang dikerjakan pada praktikum ketiga ini, yang pertama itu ada menentukan test design identifier, di mana menjelaskan identitas dan tujuan dari dokumen desain pengujian. Yang kedua itu menguraikan alasan perlunya pengujian penyeluruhan terhadap aplikasi kasir shopping cart ini. Yang ketiga itu memastikan sistem diuji untuk fungsi bug, keamanan, dan performansi. Selanjutnya, kita juga membuat tabel perencanaan pengujian, menyusun kode modul, menginisiasinya dengan M01 sampai M07 untuk setiap fitur penting pada aplikasi kami. Lalu menentukan submodul dan tujuan pengujian per fitur seperti login, autentikasi, add produk, penambahan produk, view produk, lihat dan pilih produk. Lalu cart itu ada edit dan check out. Di sini terdapat checkout juga untuk form pemesanan, ada my order untuk riwayat dan pembatalan. Yang terakhir itu ada laporan transaksi itu menghitung jumlah transaksi harian dan bulanan. Selanjutnya, menentukan pendekatan pengujian. Yang pertama itu ada black box testing dan yang kedua itu ada white box testing. Pada black box testing itu fokus pada input dan output tiap modul tanpa melihat isi kode. Yang kedua itu ada white box testing, itu opsional untuk modul yang berkaitan dengan logika internal seperti login dan perhitungan harga. Lalu selanjutnya, menyusun kategori pengujian, eh, yaitu untuk menentukan jenis-jenis pengujian yang dilakukan. Yang pertama itu ada function testing, yaitu apakah fitur bekerja sesuai fungsinya. Yang kedua itu ada validation testing, yaitu sistem menolak input tidak valid. Yang ketiga itu ada security testing, untuk menguji keamanan login dan admin. Pada data integration testing itu untuk memeriksa keakuratan data yang disimpan dan ditampilkan. Selanjutnya, menentukan kriteria keberhasilan pengujian. Yang pertama itu sesuai jika fitur bekerja tanpa error, data tersimpan benar, alur sesuai, skenario, dan validasi input berjalan. Yang kedua itu jika tidak sesuai, maka jika terjadi crash, validasi gagal, tampilan salah, atau datanya rusak. Selanjutnya, menentukan objek pengujian. Yang pertama itu mengidentifikasi 7 fitur utama dari aplikasi kasir ini. Yang pertama itu ada login atau logout. Yang kedua itu ada add product. Yang ketiga itu ada view product. Yang keempat itu ada cart. Yang kelima itu ada checkout. Yang keenam itu ada my order. Dan yang terakhir itu ada laporan transaksi. Di sini juga merancang identifikasi fokus pengujian skenario use case, di mana menyusun 14 skenario pengujian dengan kode ujinya TC01 hingga TC14 untuk mencakup berbagai kondisi penggunaan sistem. Yang pertama itu ada skenario valid, input sesuai, sistem berjalan semestinya. Untuk
Skenario tidak valid itu input kosong atau salah, lalu sistem menolak dan memberi peringatan. Contohnya itu pada aplikasi kelompok saya itu yang pertama itu pada kode uji TC01 login valid itu menampilkan halaman utama. Lalu eh, pada kode uji TC02 itu login gagal. Itu jika kita memasukkan username benar tetapi passwordnya salah, itu maka akan menampilkan username atau password salah. Lalu yang tes kode uji ke TC04 itu ada produk nama kosong. Sistem itu menolak input. Lalu di sini ada kode uji TC14 itu eh, tanggal tanpa transaksi. Transaksi tanpa tanggal. Sistem itu menampilkan tidak ada data. Selanjutnya itu menyusun tabel spesifikasi input dan output. Di sini itu merincikan setiap kasus uji atau dengan kode uji TC tadi berdasarkan yang pertama itu nama modul ada dan submodul. Submodul yang kedua itu ada jenis input yang digunakan, contohnya itu username, harga, klik tombol. Yang selanjutnya itu ada expected output yang seharusnya muncul itu apa tuh. Dan yang terakhir itu ada hubungan langsung dengan kode modul seperti M01 sampai M07. Lalu di sini ada contoh dari apa yang kelompok saya kerjakan. Di sini contohnya itu seperti kode modul M01 di sini. Berkaitan dengan kode kasus uji TC01 login, submodulnya itu kosong ya. Eh, Kasus ujinya itu pengujian login dengan data valid. Inputnya itu username dan passwordnya valid. Hasil yang diharapkannya itu sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu di sini ada kode modulnya masih sama M01 tetapi kode kasus ujinya itu berbeda TC02. Lalu modulnya itu tetap login. Lalu di sini perbedaannya itu kasus ujinya itu pengujian login dengan data tidak valid. Inputnya itu username atau passwordnya itu salah. Hasil yang diharapkannya itu sistem akan menampilkan pesan error login. Lalu sama seperti kode modul berikutnya hingga akhir. Itu. Di sini juga melaksanakan uji coba dan dokumentasi hasilnya. Yang pertama itu mencatat hasil aktual, real output untuk setiap pengujiannya. Yang kedua itu ada menentukan kesimpulan apakah hasilnya sesuai atau tidak sesuai berdasarkan perbandingan antara expected output dan real outputnya seperti apa. Terus yang terakhir itu semua kasus uji dari TC01 hingga TC14 itu dinyatakan sesuai, menandakan bahwa fitur berjalan sesuai dengan spesifikasinya. Di sini juga terdapat contoh yang kelompok kami telah kerjakan. Di sini ada nomor kasus uji. Yang pertama itu nomor modulnya itu M01 dengan kode ujinya itu TC01. Di mana modulnya itu login, lalu di sini kasus ujinya itu validasi jika username dan password benar. Di sini inputan username di sini username-nya itu yang benar itu adalah kemot ganteng dan passwordnya itu 123. Jika user atau admin eh, login dengan username dan password tersebut, maka akan valid gitu. Akan terhubung langsung ke halaman utama. Prosesnya itu sistem akan memverifikasi email dan password yang terdaftar. Terus expected outputnya itu sistem menerima input yang benar dan mengarahkan ke halaman utama. Real outputnya itu sesuai ya. Uh, dan kesimpulannya itu modul login M01 TC01 itu sudah sesuai output. Lalu begitupun juga sama
dengan nomor kasus uji M01 TC02. Nah, di sini kita masuk ke modul 4. Modul 4 ini tujuan pembelajarannya yaitu yang satu itu memahami perbedaan antara black box dan white box testing. Yang kedua itu memahami skenario pengujian white box testing. Dan yang ketiga itu mampu melakukan unit testing dengan pendekatan white box. Di sini ada pengantar pengujian. Yang pertama itu white box testing. Apa sih yang dimaksud dengan white box testing? Ya, white box testing yaitu berdasarkan struktur internalnya atau kita menguji melalui kodenya langsung, source code-nya langsung. Biasanya itu jika white box testing dilakukan itu, maka sebelumnya itu telah dilakukan black box testing karena ada kesalahan di black box testingnya, maka dilakukan pengujian white box testing. Biasanya seperti itu. Di sini juga kan ada black box testing ya, berdasarkan fungsionalitas tanpa melihat source code-nya. Itu bisa pengujian yang umum dilakukan oleh tester. Yang ketiga itu ada keduanya atau komplementer digunakan untuk validasi dan verifikasi sistem. Selanjutnya di sini ada struktur pengujian. Yang pertama itu ada test design specification, yaitu rencana dan kondisi pengujian. Yang kedua itu ada test case specification, yaitu input, output, dan harapan. Yang ketiga itu ada test prosedur, langkah-langkah atau skenario untuk menguji. Sini ada lingkungan pengujiannya. Yang pertama itu test driver, yaitu pemanggilan fungsi atau modul yang diuji. Yang kedua itu ada stub atau stub, itu pengganti modul yang belum dibuat ya. Yang ketiga itu ada biasanya digunakan saat pengujian unit. Di sini ada pengujian whitebox testing. Yang pertama itu berdasarkan struktur program, lalu gunakan control flow graph atau CFG untuk memetakan jalur logikanya. Dan yang ketiga itu dihitung menggunakan cyclomatic complexity. Di sini ada CFG, Control Flow Graph. Yang pertama itu dibentuk dari source code. Yang kedua itu tiap sentimen dan kondisi menjadi node. Yang ketiga itu jalur eksekusi digambarkan sebagai edge. Di sini ada complexity, ada cyclomatic complexity ya. Rumusnya itu V, G sama dengan min N plus 2. Di mana E itu jumlah apa ya? Jumlah jalurnya, terus N itu jumlah node-nya, dan 2 itu rumusnya. Ditambah 2 itu rumusnya ya, menentukan jumlah jalur independen yang harus diujinya. Nah, di sini itu langkah pengujian white box itu yang pertama itu gambar diagram alur CFG-nya. Yang kedua itu hitung cyclomatic complexity. Yang ketiga itu menentukan independent path. Yang keempat itu membuat test case untuk setiap path. Pada praktikum ini, kelompok saya dan kelompok saya itu apa ya, melakukan eh, pengujian terhadap modul login seperti modul login. Di sini menggunakan metode whitebox testing. Yang pertama itu ada menganalisis kode program login secara langsung untuk memahami alur logika internalnya. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi node atau sintak penting dalam program dan membuat flow graph-nya dari struktur kendali program login. Yang ketiga itu ada menghitung kompleksiti siklomatiknya sebagai acuan berapa banyak jalur uji yang harus diuji. Terus yang selanjutnya itu ada menentukan jalur pengujian berdasarkan hasil analisis flow graph-nya. Dan yang terakhir itu menyusun tabel test case untuk memastikan semua jalur telah diuji dan fitur login bekerja sesuai fungsinya. Di sini sebagai contoh ada source code kelompok saya yang terkait dengan login. Di sini ada no, diinisiasi dengan node 1, node 2 hingga node 11. Banyaknya node-nya itu 11. Lalu di sini dibuatkan dari node 1 hingga node 11. Di sini ada node deskripsinya. Node 1 itu inisiasi session dan
import file config. Yang kedua itu ada cek apakah, nih, di node kedua ini cek apakah user belum login. Jika misalkan usernya sudah login, maka langsung diarahkan ke halaman utama, yaitu ketiga nih. Nah, jika misalkan belum login, maka jika si usernya itu cek apakah tombol login diklik. Jika misalkan tombol login diklik di sini, maka di node kelima itu ambil dan bersihkan input username dan password. Lalu setelah itu di node keenam itu query user dari database, mengambil data dari database, dicek apakah user dan passwordnya itu ada di database. Yang ketujuh itu verifikasi password di sini. Nah, jika passwordnya itu salah, maka dia akan ke node ke-10. Jika passwordnya benar, maka akan ke node 8. Di node 8 itu ada set session data user. Nah, setelah di node 8 ini, dia langsung mengarah ke node 9. Node 9 itu tampilkan alert berhasil login. Setelah itu, uh, tadi di Note 10 itu kan gagal ya. Nah, nanti menampilkan alert gagal login. Lalu setelah Note 9 di sini, mengarah ke Note 11, yaitu penutupan proses. Lalu di sini juga ada complexity psikomatiknya yang pertama menggunakan rumus ya. Di sini node-nya kan tadi ada 10, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jalurnya itu ada 10. Lalu di sini E-nya itu ada 11. E-nya itu node ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11. Lalu, maka di sini 11, kan di sini rumusnya E dikurang N ditambah 2. Jadi 11 dikurang 10 ditambah 2 sama dengan 3. Artinya ada 3 jalur independen atau path yang wajib diuji untuk memastikan seluruh alur logika bekerja sesuai harapan. Lalu di sini ada path deskripsi ya. Eh, Kami menguji path satunya itu dari node 1, 2, ke 3. Itu jika user sudah login, maka langsung dialihkan ke halaman utama. Lalu pada pet 2 ini jalurnya itu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ini itu jika user login berhasil, username dan passwordnya itu cocok ada di database. Dan di sini ada pet ketiga, di mana jalurnya itu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. Ya, di sini jika user login gagal karena passwordnya salah. Lalu di sini kita masuk ke modul 5. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu memahami pembuatan unit testing, yang kedua itu memahami cara menggunakan PHP unit, yang ketiga itu memahami penggunaan assertion dalam pengujian otomatis, yang keempat itu menerapkan pengujian berbasis kode white box dengan PHP. Apa itu unit testing? Unit testing itu pengujian terhadap unit terkecil dari aplikasi seperti fungsi, metode, kelas, berfungsi bersifat white box. Itu berdasarkan kode sumber. Tujuannya itu mendeteksi bug lebih awal, memastikan fungsi bekerja sesuai harapan, dan meningkatkan kepercayaan dalam refactoring. Karakteristik unit testing itu yang pertama itu dilakukan oleh programmer, bukan QA ya. Yang kedua itu diuji satu fungsi per satu test case. Yang ketiga itu cepat dijalankan dan bersifat otomatis. Yang keempat itu idealnya dijalankan sebelum integration antar modul. Di sini ada framework untuk testingnya. Yang pertama itu ada PHP unit, simple test, dan codeception. Yang kedua itu di Java itu ada JUnit sama testing NG. Yang ketiga di Python itu ada PyTest sama unit test. Di JavaScript itu ada Jest sama Mocha. Apa sih yang disebut dengan unit testing ya? Yang pertama itu framework testing untuk PHP, yang selanjutnya itu dapat menghasilkan laporan XML, HTML, hingga laporan kode
coverage. Yang ketiga itu berjalan via command line, terus mendukung fitur penting seperti asserter, data provider, sama dependency testing. Asserter itu adalah digunakan untuk menyatakan kondisi yang harus benar dalam tes. Sedangkan data provider itu adalah fitur untuk mengulang tes dengan banyak data berbeda tanpa menulis banyak metode. Lalu, dependency testing itu memungkinkan satu tes bergantung pada tes yang lain. Selanjutnya di sini langkah instalasi PHP unit pada PHP ya. Yang pertama itu buat folder di htdocs, misalnya nama foldernya itu PHP unit. Lalu di sini buka CMD, arahkan ke folder tersebut. Setelah itu jalankan composer require PHP unit, garis miring PHP unit ya. Yang keempat itu tambahkan path vendor slice garis miring bin ke environment variabelnya, lalu abis itu tes instalasi dengan PHP unit, um, strip version pada CMD. Sini ada konsep assertion itu yang pertama itu menyatakan yang menguji keberadaan kondisi pada program. Yang kedua itu contoh assertion itu yang pertama itu asserter true sama asserter false. Yang kedua itu ada assert equals sama assert same. Yang kelima itu ada assert array Haskell, expect output string. Terus jika kondisi tidak terpenuhi, maka tesnya itu gagal. Lalu di sini ada struktur file PHP unit. Yang pertama itu setiap file tes adalah kelas turunan dari test case. Penamaan metode dimulai dengan tes. Contoh struktur foldernya itu di folder bin itu ada first test, PHP, output test, PHP, div test, PHP. Kalau misalkan mau menguji lagi berarti login test, PHP gitu. Selanjutnya itu pada praktikum ini juga saya membuat dan menguji unit-unit fungsional dari aplikasi kasir menggunakan PHP unit, yaitu yang pertama itu ada login, yang kedua ada laporan transaksi, yang ketiga ada manajemen produk. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi utama berjalan sesuai yang diharapkan melalui proses otomatisasi uji unit testing. Sebagai contoh pengujian di sini saya berikan contoh menguji login ya. Fungsi yang diujinya itu function validate login. Di sini ada variable con, username sama password. Lalu di sini fungsi ini memverifikasi apakah username dan password cocok dengan data yang ada di database. Test case yang pertama itu tes validate login sukses, yaitu loginnya berhasil. Yang kedua itu wrong password, yaitu salah password. Yang ketiga itu user not exit, user tidak ditemukan. Terus penjelasan kodenya itu menggunakan MySQL real accept string untuk sanitasi inputnya. Lalu eh, memanggil data user berdasarkan username. Setelah itu memverifikasi password menggunakan password verify. Setelah itu mengembalikan array user jika valid atau false jika gagal. Di sini itu hasil pengujiannya itu benar. Semua itu ada 3 test case berhasil dan ditampakkan sebagai oke dengan memori 8 MB dan waktu eksekusinya kurang lebih 0,45 detik. Pada modul ke-6 ini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu memahami pengujian atribut dan metode dalam kelas. Yang kedua, menerapkan unit testing pada kelas dan fungsinya. Yang ketiga itu memahami penggunaan stub untuk simulasi objek. Apa itu test driver? Test driver itu adalah program kecil yang memanggil unit kelas fungsi untuk diuji.
bertugas untuk menjalankan skenario uji secara mandiri. Biasanya dilakukan oleh fungsi main di Java atau bahasa C ya. Terus menjalankan input, memanggil metode, dan membandingkan output dengan ekspektasinya. Lalu di sini contoh sederhana test driver itu skenario, yaitu menguji function kuadrat ya. Langkah pertamanya itu masukkan nilai 10, lalu panggil fungsi kuadratnya, lalu hasilnya itu haruslah 100. Test driver ini akan menyediakan input, menjalankan fungsi, dan mengecek outputnya. Lalu apa itu stub? Stub itu adalah pengganti sementara untuk fungsi atau objek yang belum selesai dibuat. Digunakan saat satu kelas bergantung pada kelas lain jika menjalankan logika asli tapi mengembalikan nilai tetap atau dummy. Digunakan untuk mengisolasi pengujian. Fungsi stub dalam unit testing itu yang pertama itu stub memastikan unit yang diuji tidak gagal karena dependensi belum tersedia. Yang kedua itu meningkatkan fokus pengujian terhadap satu unit. Dan yang terakhir itu memberikan nilai simulasi yang konsisten. Sini ada cara membuat stub di PHP unit. Yang pertama itu gunakan create mock. Nama kelasnya itu apa. Terus menentukan metode mana yang ingin disimulasikan dengan metode. Lalu gunakan will return atau return argument. Sini ada pengujian kelas test table class, yaitu uji atributnya itu nilai awal, boolean, sama array. Yang kedua itu uji fungsi public, hasil perhitungan, return value, lalu gunakan setup dan tear down untuk inisiasi kelas test. Di sini ada contoh assertion pada atribut. Yang pertama itu assert true, terus sama assert false untuk mengecek nilai boolean. Yang kedua ada assert equals itu membandingkan dua nilai. Yang ketiga itu ada assert the same membandingkan dua nilai dan tipe tipe datanya apa. Lalu assert array has key itu cek key dalam array, dan yang terakhir itu ada assert file exit, cek apakah file benar-benar ada. Di sini ada testing string, ada string start with, itu awalan string sesuai, ada string end with, itu akhiran stringnya sesuai, lalu ada string match at format, itu format stringnya cocok, lalu string equals file, itu membandingkan isi string dan isi file. Di sini pengujian math dan objek, eh uji perhitungan fungsi, add value, gunakan asserter equals misalnya ya, 4 ditambah 1 sama dengan 6. Asserter greater than-nya itu pastikan nilai lebih besar. Lalu asserter less than of equal-nya itu pastikan lebih kecil atau sama. Tes dependensi dan stub. Di sini ada setup. Setup itu untuk menjalankan instan kelas sebelum setiap tes. Kalau teardown itu untuk membersihkan instan setelah tes selesai. Dependensi testing itu memungkinkan satu tes bergantung pada hasil tes lainnya. Sini kita masuk ke modul 7. Tujuan pembelajaran dari modul 7 itu memahami integration testing, yaitu pengujian untuk memastikan bahwa integrasi antar bagian sistem, unit, kelas modul berjalan sesuai. Yang kedua itu ada memahami integration testing pada OOP. Fokus pada pengujian hubungan antar objek dan kelas dalam arsitektur berbasis objek. Dan yang terakhir itu ada penguji relasi antar komponen, termasuk relasi antar kelas, fungsi, prosedur, modul, dan lainnya. Lalu di sini ada jenis tingkat integrasi. Yang pertama itu ada integrasi antar unit aplikasi, dilakukan bertahap hingga seluruh unit terhubung sempurna. Lalu kedua di sini ada integrasi unit dengan perangkat keras untuk membentuk subsistem, dan yang terakhir itu ada integrasi subsistem ke sistem yang lebih besar untuk sistem skala enterprise.
Lalu di sini ada aspek non-fungsional yang diuji. Yang pertama itu menggunakan research, CPU atau memori. Terus ada robustness, itu ketahanannya sama performansi, kecepatan suhu, dan radiasi. Di sini metode pengujian integrasinya itu ada white box testing, yaitu berdasarkan struktur kodenya. Yang kedua itu ada black box testing, itu berdasarkan input dan output yang keluarnya saja. Di sini ada strategi integrasi unit. Yang pertama itu ada top down, memulai modul atau top level ke bawah. Lalu setelah itu di sini ada bottom up, yaitu memulai dari level rendah ke atas. Memerlukan test driver, pengganti modul atas ya. Yang ketiga itu ada sandwich atau hybrid, kombinasi keduanya. Lalu lingkungan dan persiapan pengujian itu harus ada hardware-nya, sistem operasi atau framework-nya apa, basis datanya, tools pengujiannya menggunakan apa, dan dokumen arsitektur dan rencana tesnya itu seperti apa. Di sini ada dokumen rencana pengujian integrasinya. Yang pertama itu rencana pengujian integration test plan-nya, lalu skenario dan kasus ujinya, terus jadwal ujinya kapan, detail metode integrasinya menggunakan top down atau bottom up, terus resiko dan mitigasinya itu seperti apa. Di sini kita masuk ke modul 8. Dokumen rencana pengujian integrasinya itu yang pertama itu memahami berbagai jenis pengujian sistem. Untuk mengetahui macam-macam pengujian seperti performansi, stres, keamanan, dan lainnya lain. Yang kedua itu ada melakukan UI testing, pengujian antarmuka pengguna. Itu fokus menguji tampilan dan interaksi antar elemen UI. Yang ketiga itu ada menggunakan tools Catalan Studio ya, software otomatisasi untuk uji web, mobile, app, API, dan desktop. Jenis pengujian sistemnya itu yang pertama itu ada menguji performansi kinerja, mengukur seberapa cepat dan efisiensi sistem berjalan. Contohnya itu contoh metriknya itu waktu simpan, waktu loadnya itu berapa lama, dan penggunaan RAM atau CPU-nya itu berapa. Yang kedua itu ada stress testing, di mana menguji sistem di batas maksimal beban besarnya. Contohnya itu 100.000 data misalkan. 10 user mengakses bersamaan. Lalu yang ketiga itu di sini ada pengujian konfigurasi. Menguji sistem pada berbagai kombinasi perangkat keras dan sistem operasi bertujuan memastikan kompatibilitas dan kestabilan sistemnya. Lalu di sini ada jenis pengujian sistemnya. Yang pertama itu selanjutnya itu ada pengujian keamanan risk analysis. Tujuannya itu untuk memastikan sistem aman dari celah keamanan umum. Contohnya itu login, SQL injection, terus akses data tidak sah. Lalu selanjutnya itu ada pengujian recovery, menguji sistem apakah bisa kembali ke kondisi normal setelah error atau crash. Contohnya itu simpan otomatis, rollback data, backup pemulihan. Selanjutnya itu ada regression testing. Setelah perbaikan bug, semua penguji diulang kembali untuk memastikan tidak muncul bug baru. Lalu di sini selanjutnya ada user acceptance testing atau UAT, pengujian dari sudut pandang pengguna akhir. Apakah aplikasi mudah digunakan, sesuai harapan user, memenuhi kebutuhan user, dan lain sebagainya. Di sini implementasi testing dengan Catalan Studio. Catalan Studio itu adalah alat otomatisasi pengujian UI, API, web, mobile, dan desktop. Fitur Catalan itu otomasi berbasis record, playback, terus ada support web, mobile, API, Windows App, terus ada visual test case editor, ada terintegrasi dengan Git, Jenkins, sama Jira. Langkah awalnya itu, yang pertama itu, saya melakukan download dan install Catalan Studio terlebih dahulu, lalu cek sistem requirements dulu, lalu setelah itu buat project baru dan gunakan sampel projectnya. Saya waktu itu
menguji semuanya ya, tapi uh, dibagi-bagi menjadi 4 bagian karena uh, anggota kelompoknya itu ada 4, lalu menguji, direcord, dan membuat skenario ujinya, lalu setelah itu jalankan pengujian, terus lihat hasil di log view uh, dan job progress-nya. Di sini kita masuk ke modul 9. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu menyediakan bukti sistem siap digunakan, yang kedua memastikan sistem sesuai dengan proses bisnis pengguna, dan yang terakhir itu merekam hasil uji termasuk tanda tangan persetujuan pengguna. Di sini ada testing requirement. Persyaratan UAT itu, yang pertama itu lokasi dan tanggal pengujian ditentukan, misalkan lab atau workstation. Yang kedua itu script atau skenario pengujian sudah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga itu hasil pengujian akan didokumentasikan oleh peserta. Yang keempat itu peserta adalah pengguna nyata, sistem dan memahami proses bisnis. Yang kelima itu ada kandidat tester. Kandidat testernya itu harus memiliki karakteristik tertentu ya. Yang pertama itu sabar, terbuka, dan teliti. Yang kedua itu terlibat dalam proses bisnisnya. Yang ketiga itu siap mencoba sistem dengan skenario nyata. Di sini ada pengertian user acceptance test. User acceptance test atau UAT adalah pengujian akhir oleh pengguna sebelum sistem diluncurkan. UAT bertujuan untuk memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan layak digunakan dalam lingkungan operasional. Terus tujuan utamanya itu untuk memastikan sistem layak digunakan oleh user dalam skenario nyata sesuai dengan bisnis. Ciri-ciri UAT dilakukan oleh end user, pengguna akhir, bukan developer atau QA saja. Fokus pada fungsi sistem dari sisi bisnis dan operasionalnya. Lalu biasanya berbentuk pengujian use case, pengujian hak akses, atau fungsi-fungsi utamanya. Lalu berdasarkan dokumen, skenario use case, terus test case, sama kebutuhan penggunanya. Syarat dilakukan UAT itu yang pertama itu sistem sudah lolos pengujian internal seperti unit test, integration test, sama sistem test. Yang kedua itu ada lingkungan pengujian UAT environment telah siap. Yang ketiga itu ada test case dan skenario telah dibuat dan disetujui. Yang keempat itu ada data uji sudah disiapkan, dan yang kelima itu ada user sudah dilatih dan diberi petunjuk pelaksanaan UAT-nya seperti apa. Sini ada peran dan tanggung jawab. Project Manager bertanggung jawab dalam mengatur jadwal pelaksanaan UAT serta melakukan koordinasi antar peserta pengujian agar kegiatan berjalan lancar. Ada QA atau tester juga di sini bertujuan untuk menyusun test case, kasus uji, dan mencatat semua hasil pengujian yang dilakukan oleh user, termasuk error dan feedback dari penggunanya seperti apa. Terus di sini ada end user atau tester UAT melaksanakan pengujian sesuai dengan alur bisnis use case yang telah ditentukan dan memberikan umpan balik atau feedback terhadap sistem berdasarkan pengalaman langsung saat menggunakan aplikasinya itu eh, seperti apa. Di sini ada bentuk pengujian dalam UAT. Yang pertama itu fungsi utama seperti login, simpan data, validasi, hak akses. Terus yang kedua itu ada hak akses. User hanya bisa mengakses halaman sesuai perannya. Yang ketiga itu ada form dan navigasi. Kemudahan input data dan navigasi antar halaman itu mudah atau tidak diaksesnya itu. Nah, yang keempat itu ada keamanan dasar. Tidak bisa diakses halaman tanpa login. Misalkan eh, kita mengakses dari URL-nya ya langsung, misalkan langsung ke dashboard itu tidak bisa, harus diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Lalu di sini ada use case testing. Masing-masing proses bisnis dijalankan sesuai skenario, lalu non-fungsional kemudian digunakan performa efisiensi. Di sini ada hasil pengujian dan kriteria penilaian. Yang pertama itu ada diterima dengan catatan, lalu ditolak. Jika diterima itu artinya itu sistem sudah berjalan sesuai dengan harapan user dan siap digunakan secara operasional tanpa perlu perubahan lebih lanjut. Yang kedua itu ada diterima tetapi dengan catatan, yaitu sistem secara umum sudah dapat digunakan namun masih terdapat
Terdapat beberapa kekurangan kecil yang tidak menghambat fungsi utama dan bisa diperbaiki kemudian. Lalu di sini ada ditolak sistem tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau ada fitur penting yang tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga perlu dilakukan perbaikan signifikan sebelum dilanjutkan dan diterima oleh pengguna akhir. Terima kasih mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.